Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Setiap agama punya konsep dan pemahaman tentang surga yang berbeda-beda. Demikian juga agama Kristen. Di renungan kali ini kita akan membahas apa kata Alkitab tentang surga, supaya kita tidak mengadopsi konsep atau pemahaman yang lain, tapi kita benar-benar yakin bahwa memang surga itu benar-benar ada dan itu sudah tercatat rapi di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai firman Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan juga 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Alkitab berbicara banyak tentang akhir zaman, tentang pengharapan mesianik, Mesias yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Alkitab juga membahas tentang neraka, dan juga Alkitab juga banyak sekali berbicara tentang surga. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, surga adalah tujuan akhir dari hidup kita semua. Surga disediakan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi berbanggalah Bapak Ibu Saudara, kita bukan warga dunia, sekalipun faktanya kita tinggal di dunia. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kita adalah warga kerajaan surga. Sangat penting kita punya pemahaman yang benar tentang surga, supaya setiap kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama kita hidup di muka bumi ini, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan surga. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, apa kata Alkitab tentang surga? Yang pertama, surga adalah tempat untuk hidup kekal. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1-2, di sana dijelaskan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat yang indah, tempat kediaman yang kekal. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1-2, firman Tuhan di sana berkata bahwa langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, kata Rasul Yohanes. Jadi poin yang pertama, surga adalah tempat untuk hidup kekal. Yang kedua, surga adalah rumah Bapa, rumah yang dipersiapkan untuk kita orang-orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Yesus katakan, di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Tuhan mana yang sebaik itu? Secara mendetil, kita di dunia dilindungi, kemudian rumah kita di surga pun dipersiapkan sebaik mungkin. Surga adalah rumah Bapa yang dipersiapkan
untuk kita semua. Yang ketiga, surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tempat di mana kita beristirahat dari segala pekerjaan kita, dalam Wahyu 14 ayat 3. Dan surga juga merupakan tempat di mana tidak ada dosa dan juga tidak ada hal-hal yang najis, dalam Wahyu 21 ayat 27. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Setiap orang percaya harus punya harapan, punya impian yang besar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan caranya adalah percaya kepada Yesus Kristus dan lakukan firman-firman-Nya. Yang keempat, surga adalah tempat yang sempurna. Galatia 5 ayat 2 berkata, di surga tidak ada kejahatan. Surga adalah rumah yang bebas dari hal-hal kotor dan najis. Efesus 5 ayat 5. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, tidak ada orang serakah, dan tidak ada penyembahan berhala. Surga adalah tempat yang sungguh-sungguh sempurna. Yang kelima, surga adalah tempat kediaman, tempat Allah berdiam, tempat kediaman Tuhan Yesus Kristus, dan tempat kediaman bagi orang-orang percaya. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan dari dunia, sama seperti Kristus bukan dari dunia. Kita hanya menumpang di dunia ini, tetapi rumah terbaik, rumah yang aman, rumah yang penuh damai sejahtera hanya satu, yaitu dalam kerajaan surga. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Surga tidak ada pesta pora, tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada kawin-mawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga, dalam Matius 22 ayat 29. Dan di surga nama kita tercatat. Di surga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Di surga kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama selama-lamanya. Pertanyaan berikut yang patut kita renungkan juga, yaitu bagaimana caranya supaya seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hal yang pertama, jika seseorang mau masuk surga, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dia harus bertobat. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini, setiap kali
Yesus mengampuni dosa orang atau menyembuhkan orang yang sakit, pesan Yesus adalah pulanglah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya harus bertobat, harus berubah jika ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, jika ingin masuk surga maka dia harus melakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ikuti apa yang Tuhan sampaikan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar merdeka, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang bisa memerdekakan setiap orang yang terbelenggu, setiap orang yang terikat dengan ikatan dosa yang begitu kuat. Firman Tuhan mampu menerobosnya. Yang pertama, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bertobat. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada.